Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello again, selamat datang kembali di channel Astronaut Universe. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang udah nge-subscribe, like, dan komen positif ya. Subscribe kalian itu membuat gue semangat untuk upload mungkin hampir tiap hari, karena memang lagi posisinya libur ya. Insya Allah bakal upload secepatnya. Kritik dan saran gue terima, dan semoga channel ini berkembang. Dan mohon maaf bila ada kata-kata atau bahasan yang kurang berkenan, karena gue sendiri masih baru, otomatis gue juga butuh belajar, butuh saran-saran yang membangun agar channel ini lebih baik lagi ke depannya. Oke. Dalam rangka masih menjelang Idul Fitri, maka gue juga mohon maaf lahir batin agar kita semua tetap dalam keadaan yang sehat ya. Apalagi dalam pandemi corona ini ya. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan imun yaitu dengan berpikir positif dan kita tetap bahagia ya. Sebelumnya sorry ya kalau videonya banyak gambar edit yang aneh atau gak begitu nyambung sama narasi. Soalnya kalau kebanyakan tampil video original dari si film kena copyright Dax. Jadi gue bakal bahas inti dari sebuah film tersebut ya. Dan kalau ingin detail maka silahkan nonton film fullnya aja ya Dax ya, yang durasinya yaitu 2 jam atau 1,5 jam. Oke, film ini dirilis tahun 1978 silam Dax ya. Jadi film ini adalah film yang viral di masanya, di mana film ini mampu memberikan kesan horor yang sebenarnya dibandingkan film alien-alien yang lain. Jadi meskipun film ini jadul atau dari segi penggambarannya jadul, tapi si Ridley Scott mampu membuktikan kehebatannya dengan memberikan nuansa horor ala monster gitu. Pasti aja di tahun 78 kalau lihat film horor pasti nggak bisa tidur Dax. Seperti kata Joko Anwar pernah bilang, mungkin kalau lihat film Pengabdi Setan original tahun 80 di zaman sekarang ya ketawa-ketawa dengan acting dan efek-efeknya yang belum mumpuni gitu. Tapi beda kalau di tahun 80-an itu udah maksimal banget, wow banget. Jadi kebayang dong film alien ini ngebuat merinding para penontonnya di masa lalu. Langsung aja ya. Film alien ini menceritakan latar tahun 2122 Dax. Kalau disambungin kejadiannya kurang lebih 18 tahun setelah kejadian film Alien The Covenant yang udah dibahas di film sebelumnya di tahun 2104. Yang belum nonton video sebelumnya berarti harus nonton dulu ya biar agak ngerti gitu. Jadi gini Dax, Weyland-Yutani ini memang perusahaan gede dan banyak cabang bisnisnya. Salah satunya itu mencari sumber daya alam di luar angkasa. Nah, di film ini menceritakan 7 awak kapal Nostromo yang mengangkut mineral biji besi gitu. Pemeran utamanya namanya si Tante Ripley yang diperankan oleh Sigourney Weaver, sang legendaris di dunia film alien ini. Jadi seperti biasa, kapal-kapal ekspedisinya ya lekat dengan hypersleep. Nah, hal itu udah kelihatan pas di awal-awal scene ya. Kasus di film ini yaitu si AI atau intelijen buatan dari kapal induk ini mendeteksi sinyal planet lain. AI di film ini dinamakan Mother. Jadi seperti di film Alien Covenant gitu. Jadi kapal otomatis terpancing sehingga kapal Nostromo ini belok dari jalur sebenarnya saat mereka pada molor di hypersleep tanpa perintah langsung. Padahal seharusnya mereka menuju planet bumi, malah nongkrong dulu di planet tetangga. Namanya planetnya itu level 426. Pas mereka bangun kaget dong. Lalu mau gak mau ngirim kapal ekspedisi karena Nostromo udah di titik orbitnya. Pergilah tim ekspedisi ke planet yang memancarkan sinyal tersebut. Ternyata planet tersebut membawa malapetaka. Benar aja, ada kapal alien botak itu yang disebut kapal Juggernaut Dax. Setelah ke ekspedisi, salah satu tim mereka kena jebakan alien Dax, maka balik dah mereka ke kapal ekspedisi, lalu dilanjutkan ke kapal induk Nostromo. Setelah dibawa, maka si alien itu berkembang biak dan keluar dari tubuh si tim yang jadi inang alien itu. Alien pun keluar, karena masih kecil, alhasil aliennya kabur. Alien itu berkembang biak secara tepat Dax ya, cepat banget. Tiba-tiba tubuhnya jadi gede aja, terlebih kalau udah makan siang alias memangsa korban. Alhasil alien itu meneror kapal Nostromo gitu Dax. Meskipun cuma satu orang yang kena jebakan alien, namun satu alien mampu membuat para awak ketar-ketir. Terlebih mereka nggak dipersenjatai senjata militer gitu. Kalau ada yang nanya kenapa sih para orang-orang atau tim-tim ekspedisi di film-film alien kayak yang bego tentang alien-alien, padahal kenyataannya udah terjadi 20 tahun lebih kayak kasus alien Prometheus. Jadi gini, intinya perusahaan butuh citra yang baik Dax. Jadi kalau ada masalah-masalah serius, maka ditutup-tutupi agar perusahaan ini tetap dipercaya sama penduduk bumi. Masalah besar ini ya tentu alien, dan kasus alien ini udah ditutup-tutupi sejak 100 tahun silam Dax, biar warlock atau warga lokal pun nggak panik. Lanjut ya, jadi di sini si Ripley memang kritis karena seperti ada rahasia-rahasia yang tersembunyi yang dia nggak ngetahuin. Maka kapten membentuk tim untuk mencari alien itu. Oh iya, sebelumnya pas alien kabur masih berukuran kecil segede kucing lah ya. Jadi mereka pede aja gitu cari alien dengan alat seadanya. Padahal si aliennya udah segede gaban. Alhasil satu persatu tim dihabisi, mulai dari si Mamang tukang las karbit Dax yang mau nangkap si kucing Ripley. Yang bikin gua terhibur adanya kucing Oyen barbar ini milik si Ripley gitu.
Secara gue pecinta kucing dan anehnya si Oyen ini nggak dicapluk sama alien. Barbar emang kucing Oyen ini. Sampai alien aja takut ya. Ngakak banget lah pokoknya. Maklum lah ya, film tahun 78 gitu. Si Dallas sang kapten pun nanya ke si Mother alias komputer kapal di ruang komputer gitu. Emang teknologinya belum terpikir kayak si David ya. Mamang David itu memang canggih. Yang langsung ngomong ke mothernya gitu. Alias di sini kalau mau ngomong komunikasi sama robot komputer harus ngetik gitu pakai komputer. Anggap aja karena mereka tim pabrik jadi dikasih teknologi jadul gitu ya. Lalu kapten pun memutuskan mencari alien seorang diri. Ternyata dia yang kena prank dan mati oleh alien. Ripley kesel nih karena masih ada sejumlah pertanyaan yang aneh dan si Ripley memutuskan untuk menyelidiki sendiri ke ruangan komputer si Mother ini. Benar aja setelah ditanya-tanya bahwa kapal Nostromo ini mempunyai SOP atau peraturan khusus bila ada tanda-tanda alien, termasuk membelokkan jalur orbit tanpa sepengetahuan awak kapal. Yang parahnya sih membolehkan mengorbankan awak kapal, yang penting sampel alien ini bisa sampai ke bumi. Nah lalu kegap lah si Ripley sama salah satu tim Saints yaitu si S. Ternyata si S ini udah tahu SOP dari kapal tersebut. Marahlah si Ripley, pas kepukul si S ngeluarin darah putih Dax, yang berarti si S adalah robot sintetik. Bener ya, jailnya nurun dari si Mamang David. Robot sintetik tidak bisa dipercaya. Baku hantamlah si S sampai dia putus kepalanya karena keburu dibantuin tim lain. Ngeri banget lah pokoknya. Dulu gue kira si S ini alien juga, Dax. Jadi si S ini robotnya sama aja SOP-nya dengan si Mother ini. Sama kayak si Mother atau David lah. Yang lebih mentingin makhluk alien agar bisa diteliti di bumi. Itu SOP-nya langsung kayaknya dari perusahaan si Yutani ini, si Yutani Wayland ini. Dibakarlah si S karena udah nggak guna lagi. Jadi sisa bertiga tuh termasuk si Ripley. Yang jelas karena mereka nggak punya senjata, mereka memutuskan untuk lari pakai kapal skoci dan menghancurkan kapal induk Nostromo pakai bom otomatis. Pas dua tim lagi nyiap-siap gitu, ternyata dibantai sama si alien. Alhasil si Ripley yang harus berjibaku sendirian. Setelah Ripley kabur, Nostromo meledak. Disangka si alien itu ikut meledak. Ternyata si alien ini emang jago numpang-numpang gitu ya, dan berhasil numpang di skoci kapal si Ripley. Lalu sama si Ripley dipancing menggunakan trik klasik dengan membuka pintu kapal agar si alien tersedot ke luar angkasa. Alien pun berhasil dibuang keluar angkasa meski sedikit problem. Alhasil selamatlah si Ripley. Lalu happy ending, selesailah film dengan si Ripley tidur sama kucing Oyen barbar di hypersleep. Oke, terima kasih udah nyimak alur cerita yang simple ini Dax ya. Kalau mau detail sih silahkan nonton filmnya aja ya. Dan terima kasih udah subscribe juga, like dan share. Tunggu pembahasan berikutnya di film Alien 1986. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.